Perkenalkan, nama saya Sagita Agustina, NIM 1733061. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode meningkatkan kesehatan dalam pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi COVID-19. COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan SARS. Coronavirus yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit coronavirus atau COVID-19. Yang pertama, gejala. Menurut World Health Organization atau WHO, orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulut. Dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan risiko penularan. Risiko penularan COVID-19 dari feses orang yang terinfeksi COVID-19 adalah kecil. Penelitian awal memang mengidentifikasikan bahwa dalam kasus-kasus tertentu virus ini bisa dari feses. Tetapi dalam konteks wabah yang sedang terjadi, rute penularan ini tidak menjadi kekhawatiran. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Namun demikian, karena risiko tetap ada walaupun kecil, hal ini memperkuat alasan mengapa kita harus rajin mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi dan sebelum makan. Risiko tertular tergantung lokasi Anda lebih tepat. Apakah sedang terjadi wabah COVID-19 di sana? Selanjutnya saya akan menjelaskan metodenya. Metode peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut WHO, metode dapat meningkatkan kesehatan masyarakat adalah edukasi pada masyarakat secara online melalui media sosial agar aman. Edukasi tersebut berisi tentang pencegahan agar tidak tertular virus tersebut dengan yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Yang kedua, menjaga jarak di tengah keramaian setidaknya 1 meter orang dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, pastikan kita dan orang di sekitar termasuk keluarga untuk mengikuti etika batuk dan bersin yang cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk dan setelah bersin. Buang tisu bekas tersebut. Yang kelima, tetap tinggal di rumah untuk mengurangi penyebaran virus dan demi keamanan keluarga. Dan bila terpaksa keluar, gunakan masker dengan menggunakan, melepas dan membuang masker sebagai berikut. Ingat, masker sebaiknya hanya digunakan oleh tenaga kesehatan, orang yang merawat orang sakit, dan orang-orang memiliki gejala-gejala pernapasan seperti demam dan batuk. Sebelum menyentuh masker, bersihkan tangan dengan air
bersih mengalir, dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang ketiga, ambil masker dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Yang keempat, pastikan arah masker sudah benar atau pita logam terletak di sisi atas. Yang kelima, pastikan sisi masker atau sisi yang berwarna menghadap depan. Letakkan masker di wajah Anda ketika pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna dengan hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutup mulut, dagu. Setelah digunakan, lepas masker tali elastis dari daun telinga, sambil tetap menjauhkan masker dari awal dan pakaian untuk menghindari permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Selanjutnya, segera buang masker di tempat sampah. Bersihkan tangan untuk membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan alkohol atau cairan tangan terlihat kotor. Cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, Adek. Pagi. Perkenalkan, nama kakak Sagita Gustina. Kalian bisa naik kakak ke kita. Kalau boleh tahu nama siapa? Ya, Mas. Aura. Baiklah, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kakak akan sedikit menjelaskan tentang meningkatkan kesehatan dalam pandemi COVID-19 atau virus corona. Apakah kalian tahu virus corona? Ya, tahu. Oh iya, kenapa kalian nggak pakai masker? Kan di rumah, jadi nggak usah pakai masker. Oh iya, nggak apa-apa kalau di rumah. Tapi kalau misalkan kalau keluar, kita harus pakai masker ya, Dek. Kalian tahu gejala virus corona atau penyebarannya? Belum. Oh iya, kakak akan menjelaskan sedikit tentang penyebarannya melalui dengan bersentuhan, batuk. Apalagi kalau orang batuk kita harus jauh jarak 1 meter. Nah, kemana-mana kita harus pakai hand sanitizer. Kalau cara pencegahannya gimana, Kak? Oh, cara pencegahannya deh, kita mencuci tangan dengan sabun. Kalau kita bepergian, kita harus membawa hand sanitizer atau alkohol. Dan gunakan selalu masker kemanapun kita pergi. Itu cara pencegahannya deh. Baiklah, itulah yang dapat kakak sampaikan. Kalau kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.